Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri acara ini, yaitu di sini sebelum saya melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga acara ini nanti dari awal hingga nanti berakhirnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya Afianika Cahyani dari SD Negeri Mulu, Kabupaten Temanggung. Budaya positif di sekolah. Nah, kita ini di sekolah harus pasti mempunyai budaya positif. Tetapi budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sekolah kita ini sudah alhamdulillah sudah memiliki budaya positif, di mana kebiasaan-kebiasaan di sekolah seperti yang pagi hari kita lakukan itu sudah termasuk dalam budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti akan berlanjut ke perubahan paradigma. Kalau kita sudah melakukan budaya positif, berarti ada perubahan dari perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini untuk apa? Perubahan paradigma ini yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah, di mana sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan juga nyaman, supaya murid itu mampu untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, di mana dalam hal ini kontrol ini yaitu kontrol guru atau kontrol kita dalam menghadapi tingkah laku anak atau murid yang kita hadapi sehari. Ini ada salah satu kasus, kita akan bermain dengan cobalah buka. Nah, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Monggo, bisa dikepalkan salah satu tangan Anda. Nah, sekarang bayangkan bahwa Anda di kepalan tangan Anda ini Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam diri Anda. Kepalan ini yaitu yang di dalamnya sangat berharga bagi kehidupan Anda. Sangat penting sekali. Nah, tiba-tiba ada tugas B. Nah, tugas B itu yaitu bisa dari orang luar, itu mencoba melakukan segala cara untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, atau menggoda atau menggelitik Anda, menggelitik bahkan menawari uang. Hanya untuk apa? Hanya untuk supaya Anda ini membuka tangan Anda. Nah, yang B ini untuk melakukan itu secara benarnya. Nah, setelah itu karena ini hanya permainan, maka bila mana sesudah itu diskusikan kegiatan ini, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri.
Nah, pertanyaan jawaban Anda bila mana berbeda kira-kira mengapa? 1. Apakah Anda atau B, Anda, kalau di sini berarti itu akan membuka kepala tangan Anda jika Anda mempunyai satu barang berharga di kepala tangan Anda, terus ada orang yang membujuk Anda disuruh membuka tangan itu. Sudah dibujuk, ora iso, diseneni, ora, diintimidasi, sampai apa buka, asingkan dari komunitas ini, menggoda, menggelitik, bahkan ditawari dengan uang yang begitu banyak. Nah, apakah Anda akan membuka kepala tangan ini? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan itu kalau membuka? Jika Anda tetap menutup, apa alasan Anda? Pasti Anda mempunyai alasan Anda bisa membuka atau menutup kepala tangan Anda ini. Nah, dalam nomor 3 ini, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Yang bisa mengendalikan ini berarti siapa? Nah, di sini menurut KHD, menurut Kiai bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kita hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat, di mana kodrat manusia itu ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita hanya bisa menuntun kodrat itu. Kita dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Di mana di sini yaitu kodrat itu yaitu bukan dasarnya. Kita tidak bisa untuk menuntun kodrat alamnya atau dalam bahasa kita yaitu watak. Karena nek watak itu biasanya sudah bawaan lahir, ya anak itu. Tetapi kita bisa menuntun dengan kodrat zaman yang sekarang ini kita sekarang kita hadapi, yaitu zaman Z. Itu kita hanya bisa menuntun saja untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dari pertanyaan yang tadi atau dari permainan yang tadi, itu dapat kita simpulkan bahwa kita sendirilah yang dapat memegang kontrol atas kepala tangan kita. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri yang dapat mengontrol atas kepala tangan kita. Tadi apakah kita mau membuka atau menutup tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, di sini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kembali lagi ke manusia. Namanya manusia, tidak mungkin itu akan selalu berpegang teguh kepada pendiriannya. Seringkali kita, walaupun kita sudah memegang kontrol, kita sudah iki pokok memora itu metu, iki pokok memora itu dibuka,
Tetapi ada saatnya kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi, maka mesti akan koyowe kok perlu tak berdaya orang kita sendiri. Nah, itulah tadi yaitu yang dapat memegang kontrol yaitu kita sendiri. Jadi kita yang tahu bagaimana kapasitas kita, kebutuhan besar kita. Yang dapat memegang kontrol itu kita. Kita tidak bisa memegang kontrol terhadap anak-anak. Sampai aku begini, sampai aku begini. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Ilusi yang biasanya yang sering atau kita jumpai di kehidupan kita atau di pendidikan kita. Yang pertama yaitu ilusi kontrolnya guru dapat mengontrol murid. Kita itu seolah-olah bisa mengontrol murid kita. Dia anak didik saya, dia anakku, tanggung jawabku. Sampai sing tak kontrol, sampai kudu ngene, kamu harus jadi A, kamu harus jadi B. Itu ilusinya. Pada kenyataannya murid itu mempunyai hak untuk memilih. Walaupun mereka itu anak-anak, mereka mempunyai hak yang sama terhadap orang tua. Mereka murid itu mempunyai hak untuk memilih. Yang kedua, guru itu tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Nek dewe ngekon murid sampai ini terus anak itu bilang saya nggak mau. Itu kalau di kita sampean kudu sampean ini kita yang memegang. Tetapi kenyataannya padahal itu tidak bisa. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid. Yang ketiga yaitu guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid karena murid itu kalau pagi itu dia kontrolnya dengan kita, memang kontrolnya dengan guru. Tetapi setelah pulang kontrol itu kembali kepada orang tua, bukan lagi kepada kita guru. Itu ilusi kontrol yang pertama. Ilusi kontrol yang kedua yaitu semua bujukan, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Menurut kita, kalau anak itu baik disanjung-sanjung, itu merupakan penguatan yang positif. Itu akan menjadikan anak itu, wah, ini nanti semakin bermanfaat. Itu menurut kita efektif dan bermanfaat. Namun kenyataannya itu malah bukan. Karena bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Seringkali kita membujuk anak-anak. Nah, itu adalah salah satu bentuk kontrol. Yang kedua, murid itu mempunyai hak untuk menolak dari bujukan kita. Yang ketiga, murid bisa bergantung pada pendapat dan bujukan kita. Wah, aku nek entuk hadiah, biasanya aku sok gini, wah pinter, wah hebat. Dia akan berpikir seperti itu. Sering nanti apabila kita lupa tidak memberikan, wah kamu pinter, wah kamu hebat, pasti murid itu akan berpikirnya, kok aku kok orang di KI jempol ya, aku kok orang dibilang hebat ya. Nah, itu ternyata bujukan positif itu ternyata tidak semuanya efektif dan bermanfaat. Ilusi kontrol yang ketiga, kritik dan membuat orang bersalah itu bisa menguatkan orang tersebut. Maksudnya apa? Jika kita berpikir biasanya anak itu tak kritik atau mereka merasa bersalah dengan kata-kata kita, itu kita berpikir biar anak itu kuat mentalnya, biar besok kalau dia di masyarakat, biar dia di
SMA, SMP biar dia kuat mentalnya. Padahal sebenarnya bukan. Kenyataannya menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Yang kedua, murid itu mempunyai perspektif negatif pada dirinya. Dia akan secara tidak langsung, anak yang pemikir, dia akan, kok aku kok ini ya, kok aku kok disalahi ya, kalau bukai ya, aku kok diseneni ya, kalau bukai ya. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri, padahal belum tentu dia yang salah. Yang ketiga, yaitu adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Itu yang menyebabkan biasanya anak itu akan minder bergaul kepada temannya. Nah, itulah ilusi kontrol, 3 ilusi kontrol yang ternyata yang biasanya kita itu menurut kita benar, ternyata itu kenyataannya beda. Nah, di sini ada tabel perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, di mana yang putih itu adalah stimulus respon, yang kedua, yang kuning ini adalah teori kontrol. Pada stimulus respon, realitanya itu kebutuhan kita sama. Sebenarnya kita, orang tua maupun siswa itu mempunyai kebutuhan yang sama. Tetapi pada kontrol yang biasa, teori kontrol ini yang sering kita lakukan, itu kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan orang dewasa dan kebutuhan anak itu akan itu berbeda. Yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Namun pada stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, yaitu perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Padahal kenyataannya semua perilaku buruk itu pasti memiliki tujuan. Orang melakukan kesalahan, orang melakukan hal-hal yang menurut kita salah, padahal dia pasti mempunyai tujuan. Nah, ini ada orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda, kita sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi katanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk kok wis gagal, pasti langsung dipaksa. Nah, ada kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau kita tidak bisa membujuk, jangan dipaksa. Tetapi kita bisa melakukan pilihan-pilihan. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplina itu belajar, di mana makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin ini yaitu disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu bisa membuat orang itu untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Akan tetapi itu berbeda dengan budaya kita. Dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah. Bukannya menjadi belajar, tetapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata. Di mana di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan.
Kalau aslinya itu kan belajar, tetapi di kita itu membujuk sesuatu yang dilakukan kita untuk orang lain. Kalau tidak melakukan berarti kamu tidak disiplin. Nah, cenderungnya adalah menghubungkan kata-kata itu dengan kata disiplin. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa ada perintah dari orang lain. Karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti tadi pada saat Anda mengepalkan tangan, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah Anda mau membuka atau mau menutup, itu kontrol ada pada diri Anda sendiri. Seperti juga disiplin, kemampuan memerintahkan diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai, tadi ada yang saya garis merah itu, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap manusia atau setiap individu. Nah, di kita nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti dalam kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka, yaitu kita menginginkan setiap anak Indonesia itu kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Inilah 6 profil pelajar Pancasila yang kita harapkan setiap anak-anak Indonesia itu tahu dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi dari luar. Karena apa? Itu bukan dari dalam anak, tetapi biasanya kita membuat aturan. Nah, anak itu atau bukan anak lah, kita pun sebagai manusia itu pasti akan menghindari yang dirasa kita tidak nyaman. Saya tidak nyaman. Kalau saya melakukan ini berarti saya akan mendapatkan hukuman. Karena di situ sudah ada peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis, peraturan lisan. Nah, ini adalah motivasi luar. Motivasi luar selanjutnya yaitu nomor 2. Kita melakukan itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Anak-anak biasanya kalau motivasinya sampean nanti nek bisa melakukan ini tak hadiahi, tak upayi. Nah, itu karena dia berpikir kalau saya melakukan ini berarti nanti saya akan mendapatkan imbalan. Yang ketiga, ini yang baru tujuan dari dalam, yaitu tujuan dari disiplin positif. Ini dari dalam diri sendiri, yaitu kalau saya melakukan ini, saya tidak berpikir untuk apa-apa, tetapi saya menghargai diri saya sendiri. Saya tidak melakukan kesalahan, berarti saya tidak dibenci dengan teman. Saya tidak melakukan, saya memang tidak nyaman, tetapi saya berusaha untuk bergabung. Itu guna apa? Dia menghargai diri sendiri. Karena nantinya
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya melakukannya untuk menghargai diri sendiri, berarti nanti dia yang akan tahu dia akan menjadi orang yang seperti apa. Itu yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kita butuh cinta dan kasih sayang. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan cinta, tidak membutuhkan kasih sayang. Bayi yang baru lahir pun juga butuh kasih sayang. Yang ketiga, kita butuh kebebasan. Itu kebutuhan dasar kita. Kita butuh bebas. Tidak bisa kita dikekang. Tapi kebebasan yang seperti apa itu kembali lagi ke kita. Yang keempat yaitu kesenangan. Selain tadi ada kebebasan, kita juga butuh kesenangan. Aku senang gini, ojo dikekang loh. Nggih, Pak. Nggih, bener, Pak. Bagaimana semisal Pak Anda, kebutuhan Anda. Nah, yang kelima ini kekuasaan. Nah, apabila kebutuhan 5 ini ada salah satu saja yang tidak boleh, kira-kira pripun Pak raosipun? Rasanya hidup itu tidak seperti orang hidup. Hidup yang seolah-olah mati kan. Nah, kelima ini itu adalah kebutuhan dasar kita, terlepas dari kebutuhan yang lainnya, kebutuhan bikin susu, kebutuhan tugas pempes, kebutuhan kendaraan bermotor, itu kebutuhan lain lagi. Tetapi kebutuhan dasar kita itu ini. Yang pertama kita bertahan hidup, kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua kita butuh dicintai, kita butuh kasih sayang. Men dicintai orang dikasih sayang, iya Mas? Oh, wong sing ada saka Solo wae ya nyatane disamperin hanya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Enggak Mas? Yang ketiga yaitu kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan. Ini kebutuhan dasar. Akan tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya ini kan 5 kebutuhan dasar manusia. Seharusnya 5-5-nya ini ada di semua manusia. Tetapi pada ini realita kenyataannya kita itu berbeda. Aku kepengen 5 kuwi terpenuhi, tetapi pada kenyataannya tidak semua kelima-limanya itu setiap manusia mendapatkan. Nah, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada contoh kasus lagi. Ibu Ani, guru kelas 5 di Pelita Hati, dia sedang. Nah, tadi ada beberapa alasan Agus. Dia membutuhkan kasih sayang yang mana, atau kebutuhan dasar Agus yang mana yang belum, 5 dasar kebutuhan yang mana yang tidak Agus penuhi. Selanjutnya kita akan memasuki ke kontrol kita sebagai pendidik, di mana kontrol kita ada 5 posisi kontrol guru. Kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama
posisi kontrol sebagai penghukum, di mana guru itu percaya bahwa dia ini yang terbaik. Saya yang paling bisa atas murid-murid saya. Saya yang paling benar. Jika ada murid saya yang salah, berarti itu adalah hak saya untuk memarahinya. Yang kedua yaitu guru menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, seperti kamu itu salah terus, cuma mengerjakan 2 aja kok salah, piye nggak belajar kok kamu gini. Selanjutnya biasanya kita gini, kamu lo mesti garap kok keri dewe, selalu kamu yang terakhir. Boyo jadi kayak itu loh, si A itu loh nek mengerjakan mesti dari nomor 1. Nah, yang selanjutnya patuhi aturan ya, awas kalau salah. Di sini ada aturan loh, kalau kamu salah awas kamu, tak hukum loh kamu loh, nanti lari keliling lapangan. Nah, biasanya kita itu masih melakukan seperti itu mungkin ya. Nah, ternyata ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol ini yaitu posisi kontrol yang sebenarnya ada di level paling bawah, yaitu sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol itu yang keempat. Kalau tadi posisi kontrol yang kelima, yang ke bawah, yang keempat itu pembuat rasa bersalah. Biasanya guru itu menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lebih lembut, atau bahkan mungkin dikehendakkan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Yang kedua yaitu guru menggunakan kalimat supaya murid-murid itu merasa bersalah atau kasihan kepada gurunya. Ibu itu sangat kecewa, kamu itu sebenarnya pintar, tapi kamu kok iso biji telung puluh? Kira-kira kenapa? Jadi kan anak, oh ya mau ki buka iki matur, aku ki jadi iso, nek kok iso biji semene? Yuk kenapa ya? Jadi aku ki sing salah apa ya? Nah, selanjutnya berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu itu dari dulu, dari kemarin sudah tak kasih tahu kalau ini tuh salah, bulan baleni meneh, jertek piro meneh, jer kapan jal sampean kuwi arek mematuhi peraturan, jal kapan, jadi kan anak mikir. Nah, selanjutnya bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Sampean iku teng mriki teng sekolahan, kuwi wis dipasrahke karo Pak Guru, karo Bu Guru. Njur nek sampean kuwi kok kecegur blumbang kaya wingi, ada kasus anak yang kecegur blumbang, jan sampean kok nek tak omongke bapakne, tak omongke ibune, niki kecegur blumbang mergo pelayan, mergo mlumpat-mlumpat. Itu biasanya masih kita lakukan, nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ternyata itu membuat posisi seperti itu membuat posisi anak membuat rasa bersalah. Anak itu membuat ya. Nah, itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Guru biasanya menggunakan kalimat persuasif dan nada suara nama untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Nah, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo mau sinau demi sapa toh, ya demi bapak toh, ya demi aku toh, kan aku bestimu. Nah, biasanya ini yang kita lakukan
budaya. Biar apa? Biar anak-anak itu tidak takut kepada gurunya. Kita berusaha menjadi teman. Mau supaya ngono. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan Ibu bantu bereskan. Tetapi besok bereskan dhewe ya. Pun saat kita rewangi, gak apa-apa. Kita kan berteman. Nah, biasanya itu yang dilakukan. Tetapi ternyata itu posisi kontrol itu belum. Kita membuat posisi kontrol itu masih dalam posisi kontrol yang ketiga. Posisi kontrol yang kedua yaitu kita sudah sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Pemantau yaitu guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Yang kedua yaitu menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang akan digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kita itu biasanya memanggil anak itu berdasarkan laporan. Pak Niko nakali pulau, Pak Niko nakali pulau. Biasanya malah anak yang biasanya itu mengadu kepada kita, justru biasanya dia itu sebagai pelakunya, tetapi seolah-olah dia yang menjadi korbannya. Nah, jadi kita mulai sekarang itu harus menggunakan data, menggunakan catatan, dan juga hitungan. Nah, seperti mengingatkan konsekuensinya saat terjadi pelanggaran. Nah, seperti peraturannya apa? Di sekolah ini peraturannya apa? Coba jelaskan. Coba sekarang, coba apa yang kamu lakukan tadi itu apa? Kamu melakukan tindakan apa sama temanmu? Kalau kamu melakukan seperti itu, pasti kan ada konsekuensinya. Coba jelaskan konsekuensinya apa. Nah, itu guru sebagai pemantau. Nah, ternyata posisi kontrol guru yang paling tinggi itu yang pertama yaitu sebagai manajer. Perusahaan saja posisi manajer sudah posisi paling tinggi. Sama Bapak Ibu, di sekolah guru itu juga seharusnya sebagai manajer. Kenapa? Karena guru itu mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sudah tidak repot-repot lagi. Nek sampai yang salah, sampai tak hukum layu berlawanan. Nek kamu tidak ngarap PR, sampai yang kudu mencoba. Ternyata yang saya lakukan juga masih salah. Kita harus menemukan solusi. Saniki nek sampean kok boten betul buku, ya saniki sampean sendiri. Sampean yang bisa tahu itu kamu. Nah, mungkin kita bisa terapkan ke anak didik kita seperti itu. Anak itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia yang mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri atas kesalahan yang dibuatnya. Yang ketiga, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru itu hanya mendukung saja murid itu biar merdeka seperti apa. Karena seperti tadi kata Kak Hadi, yaitu kita hanya menuntun murid supaya murid itu hidupnya selamat dan bahagia. Kemudian menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisa keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat. Contohnya, apa yang kita yakini? Kita meyakini bahwa di kelas ini itu kesepakatannya seperti apa? Kalau kamu sudah melakukan itu, rencana kamu untuk memperbaikinya bagaimana? Bukan kita yang
bukan kita yang memberikan hukuman, bukan kita yang memberikan pilihan, tetapi anak itu sendiri yang memberikan pilihan atas kesalahannya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Coba kita masih dalam posisi mana? Apakah kita masih sebagai penghukum? Kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah? Berarti ini identitasnya nanti membuat identitas gagal. Kalau kita sudah menjadi teman atau pemantau, ini kontrolnya dari luar, itu identitas berhasil. Mengharapkan imbalan atau bergantung kepada orang lain. Itu sebagai, kalau kita sebagai teman dan pemantau, kan kita yang mengasih solusi kita yang mengasih ide-ide untuk mereka berbuat baik, itu kita. Berarti itu masih kontrolnya itu masih kontrol dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Nah, kalau dari dalam diri siswa, itu nanti menjadikan anak itu insya Allah berhasil dan sukses karena dia bisa menghargai dirinya sendiri, dia bisa memilih saya mau bagaimana atas kesalahan saya. Itu dia yang menghargai dirinya sendiri. Itu kita kalau sudah berada di level manajer, kita hanya yang tadi ya Bapak Ibu, kita sudah tidak repot-repot. Jadi kita dengan saya kasarannya orang merungsung, orang bocah nakal, orang bocah orang mematuhi peraturan. Itu kita hanya memberikan pilihan atas kesalahan yang dibuat. Nah, banyak sekali motivasinya, yaitu guru berbuat, guru berkata, nanti hasilnya seperti apa, kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu seperti apa, muridnya berkata bagaimana, dampaknya kepada murid itu bagaimana kalau kita sebagai penghukum, dampak kepada murid itu bagaimana kalau kita membuat orang merasa bersalah, dan dampaknya bagaimana kalau kita sudah berada di manajer. Dia bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri agar dia bisa menghargai diri dan dia bisa diterima di lingkungan masyarakat. Karena kita sebagai pendidik itu kan akan memberikan bekal kepada anak didik kita itu bukan hanya di sekolah, tetapi kalau dia sudah keluar dari sekolah, bagaimana dia bisa diterima di masyarakat. Nah, ini dimulai dari yang terkecil dulu Bapak Ibu, yaitu ada peraturan kelas. Kita membuat peraturan kelas. Mungkin di kelas masing-masing sudah ada peraturannya. Dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, bahan kita Bapak Ibu pun sudah ada peraturannya. Kalau sudah membuat peraturan, di kelas sudah ada peraturan, itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalau peraturan sudah dibuat, sudah ada keyakinan kelas, akan menimbulkan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif, semua lingkungan, anggota lingkungan yang ada di lingkungan itu sudah melakukan hal-hal yang positif, maka itu nanti akan menjadi budaya. Jadi yang diharapkan dari sekolah kita ini adalah mempunyai budaya yang positif. Nah, tadi yang pertama yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut Gosek tahun 1998, di mana suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik atau dari dalam seseorang, itu akan lebih bersemangat untuk melakukan atau menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat. Itu keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada langkah
menghormati. Kita harus bisa saling menghormati. Nah, dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Itu nanti diganti dengan komitmen atau menghormati orang lain. Nah, ini ada yang dari peraturan kelas, besok sedikit demi sedikit kita akan mengganti dengan bukan peraturan lagi tetapi dengan keyakinan. Nah, membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas, contohnya ini ada kesepakatan kelas ya. Contohnya yang pertama tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini ada beberapa kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu yaitu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi kalau kita posisi guru kita itu sudah sebagai manajer, itu kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Nah, melalui segitiga restitusi itu guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, itu membantu murid untuk jujur kepada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Okay? Penawaran, kalau kamu melakukan ini, saat ini kamu milih, kamu mau bagaimana atas tindakan yang kamu lakukan. Bukan paksaan, kamu harus lari di tempat, kamu harus ini. Nah, itu apa tujuan melalui segitiga restitusi ini. Nah, di sini ada gambaran segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu yang pertama, yaitu memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang pertama kita tanya, Cah, kamu kok ngomong Reno? Kalau dia sudah berkata jujur, baru kita nanti sampaikan, oh, setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Biar bu guru ke pas cilik SD yo podo kalau sampean yo nakal, podo nakal. Sok mending jajakan nakal di orang banyak. Nah, itu yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Kalau tadi sudah ditanyakan baru bu guru tahu kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kalau tidak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain kamu seperti itu? Jangan koyo ngopo. Sak liyane nek kamu itu memaksakan kepada orang lain itu seperti apa? Itu tindakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, tahapannya itu tadi, tahapan segitiga restitusi itu ada memvalidasi, menstabilkan identitas, ada memvalidasi tindakan yang salah, dan juga ada menanyakan keyakinan. Oke, ini tahapannya. Nah, sepertinya ini video pada saat saya membuat segitiga restitusi, tapi nggak bisa di play, nggak bisa diputar. Sudah sampai pada tahap refleksi Bapak Ibu. Dari yang
kita sudah belajar bareng-bareng. Yang pertama, kita akan merefleksikan yang pertama, perasaan saat ini adalah perasaan Bapak Ibu itu bagaimana. Saya akan membagikan sticky note, nanti Bapak Ibu bisa ditempelkan, perasaan Bapak Ibu itu hari ini seperti apa. Ada yang lapar, ada yang ngantuk, ada yang kurang bersemangat. Gak apa-apa, pakai pulpen merah, gak apa-apa. Kita karena hidup itu memang penuh warna. Bapak Ibu, perasaannya itu seperti apa? Kalau sudah bisa ditempelkan di kertas yang sudah saya sediakan di depan ini. Sudah, monggo bisa ditempelkan. Bagi yang sudah, sehati. Bisa ditempelkan di sini, di sebelah sini. Satu, Bu. Satu. Ya, sedikit. Ini. Nah, yang kedua, setelah Bapak Ibu itu mengikuti materi pengibasan diseminasi pada hari ini yang sudah saya tadi jabarkan dari awal hingga akhir, saya menjadi paham. Oh, sekarang saya paham bahwa sudah bisa ditempelkan di sebelah sini.
Kalau sudah bisa di nomor 3. Target saya selanjutnya itu apa? Target saya selanjutnya menjadi guru itu seperti apa? Targetnya itu seperti apa? Monggo. Target saya selanjutnya itu apa? Ya, target saya menjadi guru ya Bapak Ibu. Jadi guru itu target saya menjadi apa? Menjadi seperti apa? Ya, terima kasih untuk refleksi hari ini. Nah, saya ingin tahu dari ketiga refleksi tersebut, perasaan saat ini itu apa? Monggo bisa salah satu Bapak Ibu untuk membacakan yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu dari ketiga refleksi tersebut. Monggo Bapak, siapa? Nomi Sabun. Saat ini sangat cantik. Berpikir kritis loh Pak. Tadi sudah berpikir kritis katanya. Nggih, monggo Pak, bisa maju. Nggih. Monggo dari jawaban Bapak. Yang pertama, perasaan saat ini itu apa? Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Saya akan membacakan tiga pertanyaan dari pemateri. Hasil jawaban saya dari pertanyaan yang pertama, perasaan saat ini adalah saya merasa plong. Bahwa saya merasa plong karena saya sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Bu Afi. Ilmunya ini senajan gratis tapi ini luar biasa, sehingga saya merasa plong. Untuk yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau destinasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Saya baru saja tahu kalau ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Alfi karena sudah memberikan ilmu kepada saya. Untuk yang ketiga, target saya selanjutnya adalah saya menargetkan diri untuk menjadi guru yang responsif dan solutif.
responsif di sini artinya setiap kali ada keluhan ataupun ada permasalahan yang ringan maupun masalah yang agak berat, dengan segera mungkin saya akan merespon. Apabila ada teman yang membutuhkan semacam penyelesaian masalah, sedini mungkin saya akan menyelesaikannya, saya akan merespon dan untuk memberikan solusi yang terbaik. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, nanti bisa dilanjutkan jawaban dari saya. Jadi dari ketiga refleksi tersebut, itu target Bapak menjadi guru yang posisinya itu apa? Karena tadi itu kan sudah ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang diinginkan itu Bapak menjadi posisi kontrol yang keberapa? Apakah penghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau bahkan menjadi manajer? Kalau boleh saya menargetkan diri, saya ingin menjadi guru yang posisinya sebagai teman dan sebagai manajer. Boleh pilih dua? Boleh kan? Kebutuhan bahasa manusia itu juga tadi bisa. Iya. Saya pilih dua, sebagai teman dan sebagai manajer. Mungkin seperti itu. Bisa tahu alasannya? Alasannya kalau jadi teman itu kita akan dengan enak mengontrol atau mengendalikan anak-anak, sehingga anak-anak tidak menganggap kita itu sebagai momok tapi sebagai teman. Itu akan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Kalau yang sebagai manajernya ya kita itu kan posisinya ibaratnya di atasnya anak, sehingga kita itu bisa mengendalikan anak dengan sepenuh tenaga kita. Mungkin seperti itu. Kita bisa mengendalikan anak, tetapi kita juga bisa menjadi teman. Kita bisa menjadi teman yang dihargai, gitu ya Pak. Betul, ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya Bapak yang sangat luar biasa ini. Bisa berikan tepuk tangan plus buat Bapak. Ya. Yang kedua yaitu saya minta monggo siapa yang akan menjelaskan dari apa tadi itu refleksi yang sudah dituliskan. Monggo dari Ibu atau dari Bapak Adit, monggo Bapak. Dari Pak Adit monggo jawabannya. Terima kasih Bu Afi atas waktunya. Ya. Untuk perasaan saat ini saya gambar emoji Bu. Saya tadi lihat ada orang mentor, tapi kok ada tanda cinta kasih sayang, pulpen, ada kertas atau buku nih Bu. Itu ada filosofinya. Oh, ada filosofinya. Itu jadinya saya ingin itu saya utarakan berbeda dengan yang lain. Yang lain semua tulisan saya ingin menggambarkan dengan sebuah gambar tapi mengandung sebuah tulisan. Itu yang pertama, saya kondisi saat ini saya ngantuk, ada emoji ngantuk. Yang kedua, ada bentuk hati yang bertumpuk-tumpuk. Dalam hal hari ini apa? Informasi yang saya dapat hari ini satu, informasi tambah lagi dari jenengan satu, terus itu bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Jadi walaupun kondisi saya ngantuk, tetapi saya masih bisa menerima informasi dari jenengan dengan baik. Terima kasih. Untuk yang kedua, ada bentuk pensil atau bolpen. Berarti nanti apa yang kita dapat hari ini kita bisa tuangkan untuk yang selanjutnya, untuk bisa dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun nanti dalam bentuk kata-kata yang bisa digunakan untuk memotivasi peserta didik. Yang ketiga, buku itu saya simpan dalam bentuk buku, yang dimaksud dengan buku itu apa? Dalam bentuk nanti dalam bentuk goresan. Goresan itu tidak hanya dengan di tulisan buku tapi juga di angan-angan. Untuk yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya paham bahwa ada 5 dasar kebutuhan hidup manusia itu
saling berhubungan dengan segitiga restitusi. Jadinya kalau kita amati yang terjadi di peserta didik, kita tidak bisa menjustis suatu anak melakukan kesalahan, tapi kalau kita cari permasalahannya itu nanti ada hubungannya dengan 5 kebutuhan hidup. Jadi saya menggambarkan lingkaran 5 kebutuhan hidup, ada apa istilahnya dengan ada hubungannya segitiga restitusinya. Itu ada ngeplotnya, ada matchnya. Ya. Untuk yang ketiga, target saya selanjutnya saya membuat sekolah, gambar sekolah, di mana target saya pribadi itu yang pertama membuat siswa dan warga sekolah itu membuat rasa nyaman, aman, suasananya kondusif, dan yang terakhir menyenangkan. Yang dimaksud menyenangkan itu saya hadir diterima dengan baik, saya hadir disambut dengan baik, dan yang terakhir saya hadir itu mampu menyenangkan anak sehingga kehadiran saya itu selalu diharapkan oleh anak. Terima kasih. Ya. Berarti dari Pak Adi tadi dia menyimpulkan bahwa hari ini dia sangat ngantuk, tetapi dia masih bisa menerima informasi ya Pak. Nah, informasi yang didapatkan dari Pak Adi ini bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar dan juga itu nanti ada hubungannya dalam segitiga restitusi. Apabila peserta didik melakukan kesalahan, kita bisa pecahkan dengan segitiga restitusi itu. Nah, dari segitiga restitusi itu kita dapat mengambil bahwa kebutuhan dasar mana, 5 kebutuhan mana yang belum anak itu dapatkan, ya Pak. Nah, yang terakhir Pak Adi juga menginginkan bahwa sekolah itu apa Pak? Aman, nyaman, menyenangkan, dan juga kondusif. Itu impian sekolah kita semua, mungkin bukan hanya dari Pak Adi, tetapi impian kita semua. Nah, seperti tadi juga saya tanyakan kepada Pak Sudir, target Bapak sebagai posisi kontrol guru itu kira-kira ingin menjadi posisi guru yang seperti apa? Saya ingin menjadi yang nomor 3. Sampai saat ini saya menjadi yang nomor 3, yaitu saya memposisikan diri saya sebagai teman, di mana anak-anak kelas 6 itu kalau dilakukan hukuman dia seperti pasir. Pasir kalau digenggam terlalu kuat dia akan meledar sedikit demi sedikit. Tapi kalau tidak terlalu kencang, kadang kencang kadang longgar, nanti dia akan tahu sendiri relnya seperti apa. Itu yang sebagai teman. Untuk yang kedua itu saya sebagai pemantau. Yang ingin saya itu sebagai pemantau bahwa apa yang saya berikan, apa yang saya tunjukkan, dan juga keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama anak-anak, nanti apakah bisa berjalan dengan baik, apakah butuh revisi atau butuh perubahan apabila ada yang tidak sesuai. Kalau target saya mungkin 3-5 tahun ke depan baru saya menginjak ke yang manajerial. Kalau saat ini saya sudah ada kepikiran, tapi saya belum akan melaksanakan untuk ke manajerial. Terima kasih. Berarti dengan kata lain, kalau tadi Pak Judet itu posisi kontrolnya dia ingin menjadi teman dan juga manajer, kalau dengan teman akan bertahap ya Pak, dari teman kemudian pemantau kemudian level manager. Terima kasih Pak untuk refleksinya hari ini, bisa kita kasih close. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu yang begitu lama untuk mendengarkan penjelasan dari saya, sudah berbagi praktik baiknya dari saya yaitu tentang budaya positif di sekolah. Jadi sekarang kita tahu, kita paham, kita ingin menjadi guru yang seperti apa, kita menginginkan murid-murid yang seperti apa, kita ingin menciptakan sekolah ini seperti apa. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, saya ingin ada kata-kata hari ini Bu
kepala untuk apa kesimpulan kita hari ini dan motivasi saya buat saya, Bu. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Satu hal yang bisa saya ucapkan setelah diseminasi ini tadi disampaikan oleh Bu Alfi itu hanya satu kata, yaitu TOP, top bagi kita. Tapi di sisi lain, Bapak dan Ibu, dengan adanya tadi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ini jangan hanya berhenti sampai di sini. Yang terpenting seperti tadi di akhir itu Bu Afi mengatakan aksi nyata. Nah itu aksi nyatanya ini yang nanti mungkin tidak hanya Bu Afi, tidak hanya Bu Irma yang saat ini sedang melaksanakan CGP, tapi untuk semua. Jadi Bu Afi dan Bu Irma yang saat ini sedang berproses untuk menjadi guru penggerak, teman-teman pun juga saat ini ikut berproses juga, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Afi tentang budaya positif ini betul-betul nanti akan menjadi budaya kita di SD Bulu ini untuk menerapkan budaya positif yang tadi diawali dengan macam-macam sekali tadi sudah diuraikan oleh Bapak dan Ibu. Itu betul-betul nanti menjadi budaya kita dan menjadi ciri khas kita di SD Negeri Bulu ini. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Afi atas ilmunya. Dengan ilmu yang tadi diberikan itu bisa menambah pemahaman kepada teman-teman tentang bagaimana membuat sekolah kita nanti menjadi sekolah yang aman, nyaman. Istilah yang terakhir itu sekolah yang ramah anak. Dari kita tentunya sekolah itu akan terwujud menjadi sekolah yang ramah anak. Oleh karena itu, mari kita berangkat bersama-sama dengan kebersamaan, dengan kolaborasi yang selalu kita laksanakan. Mudah-mudahan impian dari Bapak Ibu tadi itu bisa segera terwujud. Selain itu, saya tunggu aksi nyata dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin laksanakan atau istilah komunitas belajar kita tidak hanya hari ini sebagai tuntutan tugas Bu Afi selaku CGP, tapi di lain sisi mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman yang menarik, tidak harus pakai PPT yang panjang juga tidak apa-apa, tapi yang pasti ada praktik baik yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Itu saja Bu Afi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Afi dan tentu saja kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Samyati untuk penguatannya dan juga motivasinya bagi saya dan juga bagi teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Maka kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Bila mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang dari awal sampai akhir yang membuat yang tidak nyaman atau kata-kata saya yang tidak mengenakan bagi Bapak Ibu. Di sini saya minta maaf yang setulus-tulusnya karena bagaimana kita tahu bahwa kesalahan itu adalah murni dari kita. Apabila ada kebaikan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.